Berbeda dari pekan lalu di Amerika, balapan GP Meksiko yang berlangsung pagi dini hari tadi rasanya lumayan membosankan dengan minimnya aksi yang terjadi di sirkuit. Race-nya sendiri berhasil dimenangkan oleh Max Verstappen yang lagi-lagi tidak terbendung dan sukses meraih kemenangan ke-14-nya musim ini. Itu membuat Verstappen berhasil memecahkan rekor sebagai pembalap dengan jumlah kemenangan terbanyak dalam semusim, melewati catatan Michael Schumacher dan Sebastian Vettel. Start dari pole position dan sempat ditempel Lewis Hamilton di beberapa lap balapan, Verstappen kembali menunjukkan kelasnya dengan manajemen ban yang sangat bagus sepanjang race. Sementara itu Hamilton kembali harus puas finish di posisi kedua dalam misinya untuk mengejar kemenangan perdananya tahun ini. Start dari posisi ketiga, Hamilton sukses salib rekan setimnya George Russell yang lengah di tikungan kedua dan ketiga. Sayangnya, karena mobilnya kalah cepat dari Red Bull dan strategi yang kurang optimal, lagi-lagi membuat peraih titel dunia 7 kali ini finish di belakang Verstappen. Podium ketiga sendiri diraih oleh pembalap tuan rumah, yaitu Sergio Perez. Ini merupakan podium keduanya di Meksiko, dan membuat Checo naik ke posisi kedua klasemen sementara, menggeser Charles Leclerc yang tidak terlihat sepanjang balapan kemarin. Meski berjalan membosankan, tapi seperti biasa, ada beberapa topik yang menarik untuk dibahas dari gelaran GP Meksiko. Apa saja itu? Simak videonya sampai habis. Pertama, mari kita bahas dulu kenapa Mercedes bisa tampil cukup kompetitif di Meksiko dan menjadi mobil tercepat kedua sepanjang akhir pekan. Sebelum ini, memang Mercedes sudah diprediksi bisa tampil kuat di Meksiko dengan melihat karakteristik mobil serta sirkuitnya. Sejak pertengahan musim atau sejak update yang mereka perkenalkan di Silverstone, Mercedes bisa menemukan keseimbangan yang tepat di tikungan-tikungan lambat. Hal itulah yang membuat mereka bisa meraih pole position di Hongaria dan bisa merepotkan Red Bull di sirkuit Zandvoort. Datang ke Meksiko, karakter sirkuit yang punya beberapa bagian tikungan lambat dan letak trek yang ada di dataran tinggi seharusnya bisa untungkan Mercedes. Seperti yang kita tahu, sirkuit Hermanos Rodriguez terletak di ketinggian 2.200 meter di atas permukaan laut, menjadikannya sebagai trek dengan ketinggian tertinggi di F1. Hal tersebut membuat kepadatan udara di sana lebih rendah daripada sirkuit-sirkuit pada umumnya. Karena kepadatan udara yang rendah, maka jumlah downforce yang dihasilkan otomatis akan berkurang dan tidak akan maksimal. Oleh karena itu, meski ada dua lurusan panjang, tapi kita bisa melihat semua tim memasang spesifikasi aerodinamika high downforce seperti di Monaco. Selain menguntungkan dengan karakternya, ketinggian sirkuit ini juga bisa membantu Mercedes untuk mengatasi kelemahan mereka. Di Austin 2 pekan lalu, Mercedes sebenarnya bisa bersaing dengan Red Bull di sektor pertama dan ketiga. Hanya saja, mereka di trek lurus kalah telak dari Red Bull karena mobil W13 memiliki drag atau hambatan udara yang sangat besar dengan desain zero pod mereka. Di Meksiko, karena kepadatan udara yang rendah, otomatis ini akan mengeliminasi kelemahan mereka karena drag yang dihasilkan tidak akan sebesar biasanya. Dengan kombinasi beberapa keuntungan yang akan didapat, wajar saja jika Mercedes sesumbar kalau GP Meksiko adalah kesempatan terbesar bagi mereka untuk menang. Peluang Mercedes mulai terbuka saat mereka berhasil memimpin posisi 1 dan 2 pada sesi latihan bebas ketiga. Lalu saat kualifikasi, meski kalah dari Verstappen, tapi andai saja George Russell tidak melakukan kesalahan di sektor terakhir, mungkin setidaknya gap antara mereka berdua bisa lebih tipis. Dan dari segi kecepatan di lurusan, Mercedes tidak kalah jauh dari Red Bull, hanya terpaut 2 km per jam saja saat kualifikasi. Ketika race, disinilah perbedaan antara Mercedes dan Red Bull mulai terlihat. Keduanya menerapkan strategi yang berbeda ketika start. Red Bull berani memasang ban soft bekas kualifikasi yang sudah berusia 3 lap kepada kedua pembalapnya. Sedangkan Mercedes, mereka memilih jalan aman dengan memasang ban medium. Mercedes sejatinya memulai start dengan positif dan Hamilton berhasil menjaga jarak di sekitaran 1,5 sampai 2 detikan dari Verstappen. Ban medium yang mereka pakai menunjukkan performa yang bagus serta konsisten sepanjang lapnya. Tapi kemudian tibalah saatnya untuk pit stop. Sesuai prediksi, karena memakai ban soft bekas, duo Red Bull masuk pit terlebih dahulu dan ganti ke ban medium. Sementara Mercedes menahan Hamilton selama 4 lap lebih lama ketimbang Verstappen sebelum memerintahkannya masuk pit dan ganti ke ban hard. George Russell sempat menolak masuk pit dan ingin stint pertamanya diperpanjang sampai pertengahan balapan, supaya dia bisa memakai ban soft di akhir stint. Hanya saja karena race pace Russell dinilai terlalu lambat dan mereka tidak yakin dengan ketahanan ban medium, maka Mercedes tak punya pilihan selain memaksa Russell masuk pit. Disinilah kesalahan Mercedes. Mereka terlalu yakin
dan terlalu percaya diri dengan memakai ban hard. Padahal sejak awal, Pirelli sudah mewanti-wanti jika ban hard akan sangat lambat di Meksiko. Berbeda dengan ban medium yang meskipun memerlukan skill untuk merawatnya agar tahan lama, tapi secara kecepatan, ban medium yang sudah usang pun bisa lebih cepat dari ban hard yang baru. Hal ini terbukti di balapan dini hari tadi, di mana ban hard Hamilton serta Russell tidak bekerja sesuai harapan karena suhu trek yang menurun. Sementara itu, Verstappen bisa memakai ban mediumnya sampai 46 lap dan tidak menunjukkan penurunan performa yang signifikan. Mercedes terlalu konservatif dalam menghadapi superioritas Red Bull dan itu membuat mereka lagi-lagi gagal memberikan perlawanan yang berarti. Lalu kemudian strategi Daniel Ricciardo yang memakai ban medium selama 44 lap di stint pertamanya dan kemudian ganti ke soft dalam 26 lap terakhir race terbukti jitu dan membuat Ricciardo finish di posisi ke-7 meski ia diganjar penalti 10 detik. Itu adalah strategi yang ingin dilakukan oleh George Russell sebelum akhirnya dia dipaksa masuk pit oleh Mercedes. Meskipun bukan jaminan juga dia bisa menang dengan strategi agresif tersebut, tapi setidaknya Russell bisa memberikan peluang bagi Mercedes untuk meraih double podium di akhir balapan dengan keunggulan ban soft yang ia punya. Red Bull kemarin tampil cukup oportunis dengan strategi sekali pit stop memakai ban soft dan medium. Mereka berani mengambil resiko dan kami sempat mengira kalau mereka akan melakukan pit stop sekali lagi. Berbanding terbalik dengan Mercedes yang bermain aman dengan kepercayaan diri yang terlalu tinggi. Beralih ke topik lain, mungkin kalian akan bertanya-tanya, kemana Ferrari sepanjang akhir pekan kemarin? Mereka biasanya bisa tampil ganas di kualifikasi, tiba-tiba tidak terlihat dan luput dari sorot kamera. Ketika balapan, mereka benar-benar lenyap dan performa mereka menurun secara signifikan. GP Meksiko adalah gap terbesar antara Red Bull dan Ferrari ketika finish. Carlos Sainz selesaikan balapan dengan jarak 58 detik di belakang Verstappen. Bahkan Leclerc terpaut lebih dari 1 menit ketika finish dan nyaris di overlap. Apa penyebabnya? Ferrari diyakini mengalami sedikit masalah dan kekhawatiran dengan mesin mereka. Sirkuit Meksiko yang ada di dataran tinggi dan punya kadar udara yang rendah membuat turbo mesin bekerja lebih keras dari biasanya. Hal itu akan memicu overheating atau panas berlebih ketika dibacu secara maksimal. Untuk melindungi komponen turbo supaya bisa tahan selama balapan dan tidak meleduk, Ferrari mau tidak mau harus menurunkan power mesin mereka. Lalu karena di Meksiko terdapat 2 lurusan panjang, Ferrari memutuskan untuk mengurangi tingkat downforce di mobil mereka supaya tidak terlalu lambat di lurusan. Konsekuensinya adalah mobil F175 menjadi tidak stabil di tikungan dan membuat performa mereka keteteran sepanjang akhir pekan. Lalu beberapa topik lain yang menarik untuk di-mention adalah keberhasilan Daniel Ricciardo finish di P7 meskipun ia dihukum penalti 10 detik usai terlibat senggolan karena manuvernya terhadap Yuki Tsunoda. Ia sukses memanfaatkan keunggulan ban softnya untuk menyalip satu persatu pembalap di depannya dan memberikan kita sedikit flashback ke masa-masa jaya Ricciardo. Ada pula Valtteri Bottas yang akhirnya meraih poin lagi sejak GP Kanada atau sudah 11 balapan lamanya ia lakoni puasa poin. Poin penting bagi Alfa Romeo dalam duel perebutan posisi ke-6 klasemen dengan Aston Martin. Lalu ada Fernando Alonso yang lagi-lagi ketiban nasib sial dengan mesinnya yang alami masalah menjelang akhir balapan. Ini adalah DNF kelimanya, di mana 4 diantaranya adalah masalah reliabilitas. Jadi, mana momen favorit kalian pada balapan pagi tadi? Atau malah ketiduran? Tulis di komentar dan jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.